Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya. Ini adalah H-2 ujian ya. Untuk kalian yang akan mengikuti ujian PEDMABA insya Allah tahun 2022. Semangat ya belajarnya ya. Kali ini kakak akan mengajak kalian bersama belajar kimia ya. Ini saya ambilkan beberapa tipe soal yang mirip ya dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 dan 2019 ya. Karena tahun 2021 itu tidak ada TKA ya, hanya TPA. Ya, oke. Yang pertama itu adalah bab stoikiometri. Oke, yang pertama itu adalah bab stoikiometri. Stoikiometri itu pasti keluar ya. Dan keluarnya itu nggak cuma satu soal, bisa 2 soal keluar. Ya, untuk tahun sebelumnya yang ditanya itu sebenarnya rumus molekul sama mencari mol pembatas dan mencari massa hasil ya. Intinya kalian harus bisa menentukan mol pembatas. Nah, itu. Oke. Nah, untuk nomor 1 ini kita akan mencari rumus molekul senyawa hidra. Ya. Senyawa Na2B4O7XH2O sebanyak 114,6 gram dipanaskan. Saya punya Na2B4O7XH2O dipanaskan ya Dik ya. Nah ini sebanyak 114,6 gram mengakibatkan air kristal menguap sehingga Na2B4O7 sebesar 60,6 gram. Ya jadi kalau dipanaskan itu akan menguapkan air, maka produknya adalah Na2B4O7 plus. Nah ini H2O nya menguap. Na2B4O7-nya itu adalah 60,6 gram. Nah, berarti XH2O-nya berapa? Jika bertemu dengan tipe soal seperti ini, langkah pertama itu berlaku hukum Lavoisier. Masih ingat ya? Massa sebelum dan sesudah reaksi itu jumlahnya sama. Nah, kalau misalkan kirinya 114,6, yang di kanan baru 60,6, berarti masanya H2O berapa Mbak? Tinggal kita kurangin aja ya. 114,6 dikurangi 60,6. Ya hasilnya itu adalah 54. Saya letakkan H2O masanya sebesar 54 gram. Besok semangat ya menghitungnya ya. Setelah masing-masing massa produk diketahui, nanti mencari X ini, kita kan sebenarnya tujuannya tuh mencari X ya ininya ya. H2O-nya yang menguap itu berapa koefisiennya ya. Nah, untuk mencari X, itu bisa menggunakan perbandingan mol. Ya, perbandingan mol. Nah, rumusnya mol itu apa? Rumusnya mol itu kan gram dibagi dengan mR-nya. Saya akan mencari perbandingan molnya Na2B4O7 dan H2O. Nah, Na2B4O7 itu berapa mol? Maka tinggal 60,6 dibagi dengan mR-nya. Wow, semangat. Kita hitung mR-nya ya. Na itu 23, 23 kalikan 2 itu 46 ya, Dek. 46 ditambah dengan B. B itu 11 ya. Ini di sini AR-nya ya. 11 dikalikan 4 itu 44 ditambah dengan O-nya 16 ya, 16 dikalikan 7. Ya, hasilnya itu adalah 202. MR-nya itu adalah 202. Nah, berarti berapa nih molnya nih? 60,6 dibagi dengan 202. 0,3. Nah, inilah molnya Na2B4O7. Molnya H2O berapa Mbak? Sama aja caranya ya, rumusnya adalah gram dibagi dengan mR-nya H2O itu 18. 54 dibagi dengan 18 itu kan 3 ya Dek. Saya meletakkan sini 3. Nah, masing-masing saya bagi dengan 0,3 aja. Maka ini 1, 3 dibagi 0,3 berapa? 10. Oke, artinya nanti sini koefisiennya adalah 1 dan H2O koefisiennya adalah 10 ya. Oke, maka rumus molekulnya itu adalah Na2B4O7 titik 10 H2O.
Jawabannya adalah E. Cukup mudah ya. Langkah pertama kalian laku easier. Selanjutnya mencari perbandingan molnya. Nanti perbandingan mol ini digunakan untuk koefisien. Oke ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 2. Diketahui ada 2N2O4 ditambah dengan N2H4 menghasilkan 6NO ditambah dengan 2H2O. Sebanyak 15,5 gram N2O4 kita katakan di sini. Pokoknya besok kalau ada soal stoikiometri yang namanya persamaan reaksi, kamu langsung ditulis di buku coret di kertas coret-coret ya. Nah, biar cepat. MR-nya itu 92, ini MR-nya. Nanti kalian pasti ketemu molnya ya, 15,5 dibagi dengan MR langsung aja. Maka jadinya 0, ini molnya ya, 0,168. Nah, inilah molnya N2O4. Nah, setelah itu kita akan mencari molnya N2H4. Nah, ini sebesar 4,86, MR-nya 32 ya. Maka nanti mencari molnya adalah 4,86 saya bagi dengan 32. Hasilnya adalah 0,151. Zat yang bertindak sebagai pereaksi pembatas dan masanya NO. Wah, ini komplit sekali pertanyaannya ya. Jadi besok kalau kalian yang ditanyakan adalah massa produk, maka pertama kalian mencari mol pembatas. Mol pembatas itu apa, Dek? Mol pembatas itu adalah mol yang lebih sedikit atau mol yang habis duluan, ya. Atau mol yang lebih sedikit tapi hati-hati setelah dibagi koefisien. Contoh nih, 0,168 saya bagi dengan 2, itu kan 0,084. Sedangkan 0,151 saya bagi dengan 1. Koefisien ini kan kalau nggak ditulis di 1 ya, maka sini 0,151. Selanjutnya 0,084 sama 0,151 kecilan mana? Kecilan 0,084 Mbak? Iya betul. Maka nanti yang dikatakan mol pembatasnya itu adalah N2O4. Inilah mol pembatasnya. Jadi yang di atas ini hanya untuk coret-coret saja ya, untuk menentukan mol pembatas. Oke, paham ya? Nah, berarti yang bertindak sebagai pereaksi pembatas di sini adalah N2O4. Ya, ini salah. Ya wis ya, sebenarnya jawabannya adalah A. Selanjutnya kita akan mencari berapakah sih massa NO yang dihasilkan. Nah, yuk. Mencari massa itu rumusnya apa, Dek? Rumusnya itu adalah mol dikalikan dengan MR. Stoikiometri kalian wajib pelajari ya, karena pasti keluar. Nah, molnya berapa, Mbak? Molnya itu menuju mol pembatas. Perhatikan, jadi molnya NO kayak gini. 6 per, mol pembatasnya kan N24 ya, per 2, saya tulis 6 per 2, dikali mol pembatasnya adalah 0,168. Nah, MR-nya NO berapa? Di soal sudah ada. MR-nya NO 30. Paham ya, Dek? 6 dibagi 2 itu 3 ya. 3 dikali dengan ini kan berarti 3 ya, Dek. Ini 3 kalikan 30 itu adalah 90. 90 dikali dengan 0,168. Hasilnya adalah 15,13 sih sebenarnya. Ya oke ya. Maka jawabannya itu adalah poin A. Ini harusnya 15,1. Paham, Dek, mencari mol pembatas dan mol produk ya? Ini pasti keluar tipe soal seperti ini. Karena 2 tahun berturut-turut mencari mol pembatas itu keluar. Semangat ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 3. Ini tentang stoikiometri kembali ya. Saya tuliskan reaksinya dulu ya. Ada kalsium ditambah dengan HCl menghasilkan kalsium klorida dan gas H2. Sebanyak 4 gram logam kalsium, saya letakkan di sini ada 4 gram. Direaksikan dengan 10 mili HCl.
Ternyata HCl-nya itu persentasenya 75% ya, atau kadarnya ya. Dan massa jenisnya adalah 0,365 gram per mili. Ini ya. Dari reaksi di atas, massa per reaksi sisanya. Ya, ditanya yang sisa per reaksi itu yang sisi kiri ya. Ditanya per reaksi yang sisa. Oke, langkahnya berarti kita akan mencari molnya mula-mula reaksi sisa. Mencari mol bagaimana Mbak? Oh, ternyata ini sudah dalam bentuk massa. Maka nanti mencari mol itu rumusnya adalah gram dibagi dengan AR-nya. 4 gram dibagi AR-nya Ca itu 40 ya. 0,1 mol. Kita letakkan di sini 0,1 mol. Lalu kita bisa mencari HCl. Nah, molnya HCl apa Mbak? Oh, ternyata ada volume. Maka nanti rumusnya mol itu adalah M dikalikan V. Ya, gitu ya rumusnya ya. Volumenya itu adalah 10 milimol. Sudah ada tuh. M-nya berapa Mbak? Nah, gimana ini? Kita jangan bingung ya. Mencari konsentrasi kalau ada kadar dan massa jenis, maka rumusnya boleh kita gunakan rho kalikan 10 dikali persentase dibagi dengan MR-nya. Massa jenisnya adalah 0,365 dikalikan 10, kadarnya 75%. MR-nya HCl berapa? 1 ditambah 35,5 ya, maka 36,5. Oke, semangat menghitungnya ya. 0,365 dibagi dengan 36,5 itu adalah 0, berapa ya? 0,01. 0,01. 0,01 dikalikan 10 maka menjadi 0,1. 0,1 dikalikan 75 maka 7,5 M. Kita masukkan ke perhitungan. Konsentrasinya 7,5. Nah, maka nanti molnya berapa Mbak? 75. Tapi hati-hati, ini satuannya masih milimol karena volumenya masih mililiter. Kita jadiin mol ya, maka menjadi 0,075 mol. Kita masukkan 0,075 mol. Nah, pembatasnya siapa Mbak? Langkahnya sama seperti nomor 2. Langkahnya seperti ini, 0,1 dibagi koefisiennya 1 ya. Maka di sini ada 0,1. Selanjutnya 0,075 dibagi 2. Maka lebih kecil ya. 0,03 ya. Maka 0,0375 lah gitu. 0,1 sama 0,0375 kecilan mana? Ya kecilan 0,075. Karena lebih kecil, artinya ini sebagai pembatas. HCl-nya sebagai pembatas. Maka 0,075 biar habis, kita kurangi berapa? Artinya bereaksi semua. Kita kurangi dengan 0,075. Maka nanti Ca yang bereaksi berapa? Menuju ke pembatas ya. Ini artinya koefisiennya 1, maka nanti 1/2 dikali 0,075. Hasilnya adalah 0,0375. Inilah Ca yang bereaksi. Selanjutnya 0,1 dikurangi 0,0375. Yaitu 0,0625. Inilah mol sisanya. Jadi di sini yang sisa tuh siapa? Reaksi yang sisa di sini adalah kalsium. Kalsium. Berarti A salah ya. Terus 0,0625 mol. Loh, ini 0,85 mol, maka C juga salah. Kita bisa mencari massa kalsium yang sisa ya. Apa rumusnya massa? Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan dengan AR. 0,0625 saya kali dengan 40. Hasilnya adalah 2,5. Oke. Semangat ya Dek ya. Jawabannya adalah poin B. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ini tentang titrasi ya. Ada ya, keluar ya di tahun 2019. Semangat ya. Nanti kalian bisa cek-cek ya di kolom deskripsi ya untuk pembahasan tahun 2018 dan tahun 2019 untuk soal asli kimia dan maba UNJ. Sebanyak 5 mili cuka perdagangan diencerkan
sampai 25 mili. Oke, berarti kita masukkan di sini adalah soal pengenceran. Pengenceran itu rumusnya adalah M1 kalikan V1 sama dengan M2 kalikan V2. Sebanyak 5 mili cuka dagang, berarti volume awalnya 5 mili, diencerkan sampai 25 mili, maka V2-nya 25 mili. Dari larutan encer tersebut diambil 5 mili, lalu dititrasi. Nah, di sini nanti ada titrasi. Titrasi itu rumusnya apa? MA/VA kali valensinya sama dengan MB kalikan VB kali valensi basanya. Di sini cuka itu kan CH3COOH ya. CH3COOH, maka terion jadi apa? CH3COO- dan H+, maka valensi asamnya 1. Kita masukkan sini 1. Ya, volumenya cuka berapa? Oh, ternyata setelah diencerkan, dititrasi, diambil 5 mili doang. Maka volume asam yang untuk titrasi itu 5. Konsentrasinya nggak tahu. Nah, konsentrasi basanya yaitu NaOH itu 0,2 ya. Kita masukkan 0,2. Ternyata NaOH yang dibutuhkan 20 mili. Kita masukkan 20 mili. Valensi basa OH-nya 1 ya. Yuk kita hitung yuk. 20 dikalikan 0,2 itu adalah 4. 4 dibagi 5. Ya, itu ya. 4 bagi 5 berapa? 0,8. Inilah konsentrasi asam asetat. Lah, M1 apa M2, Mbak? Nah, ini adalah M2. Karena hasil pengenceran baru dititrasi, maka ini artinya konsentrasi yang sudah encer. Berarti konsentrasi awalnya berapa? Bisa kita hitung. Oke, 25 bagi 5 itu adalah 5. 5 dikalikan 0,8 yaitu 4. Begitu. Inilah konsentrasi asam asetat ya. Selanjutnya, pada saat sebelum dititrasi, hasil hitungnya ya. Ya, inilah konsentrasi asam asetat sebelum diencerkan. Ini adalah konsentrasi hitungnya. Lanjut, kita lihat soalnya. Bila cuka murni memiliki molaritas 17,4 M, tentukan kadarnya. Ya, berarti mencari kadar adalah 4, ini yang hasil hitung. Dibagi dengan teoritisnya ternyata 17,4. Saya kali dengan 100%. Begitu guys. Hasilnya adalah 22,8%. Ya, paham ya? Saya akan coret yang mendekati saja. Jawabannya adalah D. Pasti kalian semuanya bisa ya. Semangat ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Ini adalah soal penyangga ya. Oke, pH yang sering keluar itu adalah penyangga. Kalian kuasai penyangga. Untuk mengubah 100 mili HCl dengan pH 2. Oke, HCl ternyata pH-nya 2. Nah, kalau pH-nya 2, maka H+-nya berapa? 10 pangkat min 2. HCl ini apa? HCl itu adalah asam kuat. Kalau asam kuat, rumusnya H+ itu kan A kalikan M. Gitu ya. H+-nya 1 kali 10 pangkat min 2. A-nya itu valensi asamnya. Valensi asamnya 1. Nanti konsentrasi asam kloridanya ketemu. Ini konsentrasi HCl-nya itu 1 kali 10 pangkat min 2 M. Ya, volumenya 100. Nah, ternyata akan dibuat penyangga dengan pH 9. Diperlukan NH4OH sebanyak berapa? Ya, saya akan buat ya. Di sini berarti ada NH4OH direaksikan dengan HCl. Maka nanti hasilnya adalah NH4Cl dan H2O. Ternyata NH4OH-nya itu 0,01 M, volume NH4OH-nya tidak tahu, apalagi HCl itu 100 mili, konsentrasinya sudah kita hitung 0,01 M ya. Saya buat mula-mula. Oh, mula-mulanya di sini ya, mula-mula reaksi sisa. Iya, berarti mula-mulanya tuh gimana, Mbak? Rumusnya mol. Mol itu M kalikan V. Maka di sini 0,01 VB, di sini adalah 1 ya, 100 dikalikan 0,01. Nah, agar membentuk pH 9, pH 9 itu adalah pH basa. Maka artinya basanya wajib sisa. Karena dia membentuk penyangga basa ya.
Karena basanya sisa, artinya asam kuatnya yang habis. Itulah penyangga basa. Berarti ini biar habis, HCl-nya dikurangi berapa ya? Saya kurangi 1. Hitung ya. Nah, berarti nanti kan 1 per 1 kalikan 1. Maka sini min 1. Maka hasilnya 0,01 Vb min 1. Inilah mol basa yang sisa. Nah, mol garamnya berapa? 1 per 1 kalikan 1. Ini mol garam yang berbentuk 1. Oke, saya lanjutkan ya. Karena dia membentuk penyangga basa, maka nanti rumusnya apa Mbak? OH- sama dengan Kb dikalikan mol basanya, ya, berarti di sini NH4OH, dibagi dengan mol garamnya atau basa asam konjugasinya. Saya pakai garam aja, NH4Cl. Nah, kalau misalkan pH-nya 9, itu pOH-nya berapa? Rumusnya pOH itu 14 kurangi pH. Berarti kan pOH-nya 5. Kalau pOH-nya 5, maka nanti OH-nya berapa? 10 pangkat min 5. Oke, luar biasa ya. Di soal KB-nya sudah ada 1 kali 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya ini mol garamnya. Ya, berarti mol basa lemahnya adalah 0,01 Vb min 1. Mol garamnya itu 1. 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 5 kan 1 ya. Ini satunya pindah luas ke kiri, maka 1 sama dengan 0,01 Vb dikurangi 1. Lalu ini min 1-nya pindah luas ke kiri, maka 2, 0,01 Vb. Maka nanti nilai Vb sama dengan 2 dibagi 0,01. Jawabannya 200 mili, begitu. Luar biasa ya. Ya, soal nomor 6. Ini saya akan tugaskan ke kalian ya. Saya bantu aja dulu. Untuk NH4Cl itu strukturnya seperti ini ya, Dek. NH4. Nah, di sini ada Cl-nya. N itu adalah golongan 5 ya. Maka nanti dia elektron valensinya tuh 5. Sedangkan H itu adalah golongan 1, maka elektron valensinya 1. Cl itu adalah golongan 7, elektron valensinya 7. Nah, karena H itu golongan 1, maka kakinya cuma 1 aja ya. Ini kan 1, 1, 1. Terus dia ke sini, ke Cl. Cl itu golongan 7, maka nanti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N itu golongan 5, maka N kakinya 5. Berikatan dengan H1, 2, 3. Lah ini, H yang di sini, ini sudah tidak punya kaki ya. Karena hanya disumbangkan kakinya 1 ke Cl. Maka H nggak bisa punya kaki lagi nih, udah nggak punya kaki lagi untuk berikatan dengan N. Nah, maka kan N ada 5 kaki ya. Baru kepake 3, maka 4, 5. Nah, itulah yang dikatakan dengan ikatan apa di sini? Ikatan kovalen koordinasi. Hanya salah satu atom yang menyumbangkan 2 elektronnya ya, atau satu pasangan PEB-nya untuk berdekatan bersama. Nah, silakan. Oh ya, kovalen koordinasi itu nama lainnya datif ya. Silakan kalian kerjakan, pasti kalian bisa ya. Saya kasih clue di sini kalau ikatan ion itu antara logam dengan non logam. Kalau ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi apabila non logam ketemu non logam. Ya, nanti share ya di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas jawaban yang benar. Terima kasih. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 7. Unsur P memiliki nomor atom 15, sedangkan Cl nomor atomnya 17. Nah, kita konfigurasikan 15 kan 285. Oke ya, Dek. 17 adalah 287. Nah, ternyata membentuk PCl5. P diikat, Cl-nya ada, PCl3, maaf. Cl-nya ada 3. Cl itu golongan 7, maka kakinya 7 untuk berikatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mengikat P itu hanya 1 ya. Ini juga sama aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P golongan 5, maka ada 5 kaki untuk berikatan. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Inilah PEB. Nah, P di sini disebut inti ya. Inti itu adalah A,
Di sini Cl itu sebagai terikatnya ya, terikatnya ada 3, maka nanti X3. Nah, ini adalah PEB-nya. PEB-nya satu pasang ya, maka AX3E gitu ya, ya Allah. AX3E1. Nah, AX3E itu apa guys? Bentuknya apa? Kalian coba cek jawabannya yang benar itu apa ya. Ya, semoga kalian bisa. Nanti share juga ya di kolom komentar ya untuk soal nomor 6 dan 7. Kita langsung aja ke soal nomor 8. Jika jari-jari atom Li, Na, K, Be, dan B secara acak adalah ini, maka jari-jari litium adalah, ini adalah sifat SPU ya, keluar juga ya. Dari tahun ke tahun sifat SPU, dan tadi ya nomor 7 dan nomor 6 tentang ikatan dan bentuk geometri itu juga sering keluar. Saya akan buat terlebih dahulu ya. Saya akan buat penggalan SPU. Li itu kan golongan 1 ya. Berarti golongan 1 itu kan ada H, Li, Na, Kawin, Rb, CS, frustasi. Golongan 2 itu ada bebek ya. Bebek, mangan, cacing, seret, banget rasane. Di sini ada Li, Na, K, ada K ya, ada Be, ada B. Oh, B itu adalah golongan 3 ya. B ini adalah golongan 3, Bu, Ali, gawe, Indomie telur. Nah, di sini ada B. Nah, kita bermain jari-jari, J. J itu adalah konsonan. Apabila sifat SPU yang diawali dengan huruf konsonan, maka itu masuk ke kuadran 3. Ya, harus tahu ya. Ini kuadran 3. Cara membacanya dalam satu golongan itu semakin besar, semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Dalam satu periode semakin ke kiri semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil. Ya, apabila mencari jari-jari yang paling besar, maka kamu cari yang paling bawah dan yang paling kiri. Oke, di sini ada sifat jari-jari ya. Paling bawah dan paling kiri, maka di situ ada kalium. Kalium paling bawah dan paling kiri ya. Lalu disusul oleh natrium, disusul oleh litium. Nah, disusul oleh Be, dan yang paling jari-jarinya kecil itu adalah boron. Paham ya? Nah, ditanya litium, maka litium itu adalah jari-jari terbesar ketiga atau urutan yang ketiga. Yuk, di sini yang paling gede siapa ya? 2,01, saya tuliskan di sini 2,01. Lalu apa lagi nih? 1,57 ya, ini masih urut 1,57. Lalu ada 1,23. Be, nah ini ya 0,89, yang terakhir adalah 0,8. Maka litium itu jari-jarinya adalah 1,23, pasti bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Ini tentang SPU, tentang bilangan kuantum dan penentuan golongan. Ini sering keluar ya, Dek. Jika elektron terakhir unsur X itu nomor kuantumnya adalah 3, 2, min 2, min setengah. 3 ini menentukan kulit ya, maka terluarnya itu 3. L ini adalah subkulit ya. Ingat kalau untuk nilai L itu subkulit. S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. Ingat seperti itu. Ternyata L-nya 2. Nah, maka terluarnya adalah 3D. Terus kita lihat, D itu kan orbitalnya ada 5. M-nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, mintanya jatuh di min 2. Mintanya jatuh di min 2 sini. Ini min 2. Mintanya kemana? S-nya min setengah, maka mintanya ke bawah. Kita isi elektronnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Mintanya ke bawah dan jatuhnya di M-nya min 2. Maka D ini terisi 6 elektron. Paham ya, Dik ya? Nah, sebelum 3D ada apa? Sebelum 3D itu ada 4S.
4S2, 3D, 6. Nah, sebelum 4S, 3D ada apa? Oh, ada argon. Nah, kalian harus hafal ini. Oke ya. Nah, ini adalah untuk unsur netralnya, si X-nya. Nah, pertanyaannya, konfigurasi untuk X3+. Nah, konfigurasi X3+ itu artinya yang terambil duluan itu adalah yang kulit terluar. Di sini kulit terluarnya adalah 4 nih. Paling luar itu 4, maka S-nya terambil 2. Mintanya terambil 3, maka nanti D-nya terambil 1. Jadi konfigurasinya nanti bersisa argon 18, 4S-nya udah habis ya. Nah, sini 3D-nya bersisa 5. Paham ya, Dek ya? Iya, inilah konfigurasi yang benar. Kita cari yang belakangnya 3D5. Salah, 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 salah. Oke. Ini 1S2 sampai 3P6 itu disebut argon ya, sama saja argon. 3D5. Pasti bisa, kalian pasti bisa. Ya, nomor 10 ini adalah soal termokimia ya. Termokimia 2 tahun berturut-turut keluar, Dek. Pelajari kembali ya. Kalor pembakaran siklopropana, dia berarti ada CH2+3, kita bakar. Nah, menghasilkan apa? Ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Oh, ternyata entalpinya adalah negatif 2450 kJ per mol. Nah, kita setarakan terlebih dahulu ya, Dek. C-nya 3, maka saya masukkan sini 3. Lalu H-nya ada 6, saya setarakan sini jadi H-nya 6. Oksigennya ya, 3 kalikan 2, 6. 6 tambah 3 kan 9, maka sini 9 per 2. Paham ya sampai sini ya? Lalu diketahui apa lagi nih? Entalpi pembentukan H2O, maka diketahui delta HF-nya H2O. Entalpi pembentukan CO2, maka diketahui delta HF-nya CO2. Pertanyaannya, tentukan delta HF-nya siklopropana. Yang ditanya delta HF-nya CH2+3. Iya, pakai apa yuk? Apabila di soal masing-masing diketahui delta HF, ya, kalian bisa buka lagi catatan kalian. Maka nanti mencari entalpi total itu rumusnya adalah jumlah delta HF kanan atau produk dikurangi jumlah delta HF kiri atau reakan. Kanan kurangi kiri ya, Dek. Nah, entalpi totalnya berapa? Oh, ternyata pembakaran siklopropananya itu adalah min 2450. Delta HF kanan tuh ini. Ya, maka 3 dikalikan delta HF-nya CO2 itu adalah min 400. Ditambah dengan 3 dikalikan delta HF-nya H2O itu adalah min 550. Dikurangi delta HF yang kiri tuh ini ya. Maka saya kurangi dengan delta HF-nya CH23 ditambah dengan 9 per 2 delta HF-nya O2. Delta HF untuk unsur bebas itu adalah 0. Ya, O2 itu unsur bebas. Ya, oke. Maka kita hitung bersama-sama, tolong dibantu yuk. 3 dikalikan min 400, maka min 1200 dikurangi 3 dikalikan min 550 itu adalah 1650. Ya, dikurangi delta HF-nya CH23. Ya, min 1200 ditambah dengan min 1650 ya. Itu adalah negatif, saya taruh mana ya, Dik? Sini ya. Ini ya. Oke, ini nanti hasilnya adalah min 2850 min delta HF-nya CH23. Nanti untuk CH23 ini saya pindah ruas ke kiri ya. Maka ketemulah delta HF-nya CH23. Maka ini jadi pindah ruas ke kanan ya. Maka nanti min 2850 ya. Ini pindah ruas jadi positif ditambah 2450. Hasilnya adalah min 400. Begitu. Sorry kayak gini ya. Hasilnya adalah min 400 kJ per mol. Oke deh, jawabannya adalah D ya. Ingat, ini termokimia sering keluar.
Selanjutnya, kita masuk ke laju reaksi. Laju reaksi sering yang ditanya adalah ordenya ya. Pertanyaannya bagaimana ini? Tentukan gambar hubungan laju reaksi zat X. Ditanya adalah orde X doang ya. Ini adalah X. Nah, di sini kan berarti V sama dengan X pangkat X, Y pangkat Y. Ini Y-nya, laju. Oke, mencari X. Carilah konsentrasi Y yang sama. Oh, ternyata nggak ada yang sama. Karena nggak ada yang sama, maka saya akan mencari Y dulu. Mencari Y, mencari orde Y ya, maka kalian carilah konsentrasi X yang sama. Maka percobaan 1 dan 3 ya. Saya gunakan percobaan 3 dan 1. Kita coret ya karena sama ya. Itu sih berarti 3 dibagi 1. Maka 3 pangkat Y sama dengan 9X dibagi X. Itu adalah 9. Ketemulah Y-nya 2. 3 pangkat berapa biar 9 ya. Ketemu Y-nya 2, maka kita bisa mencari X. Mencari X kalian boleh, yang penting jangan pakai 1 dan 3 lagi ya, karena sudah terpakai untuk mencari Y. Misalkan saya mencari X, yang gampang aja saya menggunakan percobaan 2 dan 1. Ya, 2 bagi 1 itu adalah 2 pangkat X dikalikan 2 bagi 1 itu adalah 2 pangkat Y sama dengan 8 dibagi 1 itu adalah 8. Y-nya kan udah ketemu 2 ya. Maka 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 8. Maka nanti 2 pangkat X sama dengan 8 dibagi 4 itu 2. Ketemulah X-nya 1 ya. Nah, maka diperoleh nilai X-nya itu adalah 1, orde 1 tuh kayak apa deh? Gambarnya ini. Ya, kalau ini orde 0. Oke ya, semangat. Semoga kalian bisa. Kita masuk ke soal terakhir ya, nomor 12 ya. Ini soal 2 tahun berturut-turut, tahun 2018 dan 2019 keluar tentang polimer. Kalian pelajari kembali tentang polimer dan tentang isomer ya. Isomer geometri atau isomer optis aktif itu juga keluar ya. Oke, kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk tahun 2018 dan 19. Berdasarkan data di atas, nama senyawa polimer yang sesuai dengan nomor 1. Inilah nomor 1, kita cek di sini. Alami, oke. Penyusunnya asam amino. Ini sebagai kunci yang sangat utama ya. Yang menyusun polimer yang disusun oleh asam amino itu adalah protein. Kalau penyusunnya etena, ya namanya nanti polietena, begitu. Ya, kalau penyusunnya glukosa itu berarti amilum ya, iya. Kalau vinil klorida itu PVC, polivinil klorida, pralon ya, untuk pipa pralon. Kalau isoprena ini contohnya adalah penyusun karet alam, begitu guys. Oke ya, semangat ya. Iya. Kalau nilon 66 itu pakai asam adipa. Ya, semangat. Semoga bermanfaat ya, kalian semuanya bisa ya. Semangat ya, berjuang ya. Assalamualaikum.